Ayu memandang puncak gunung di kejauhan dari pinggir desa Tumpak Langit. Dingin menyusup hingga tulang, tetapi semangatnya memacu langkah. Ia datang ke sini bukan hanya untuk mendaki, melainkan juga mencari pelarian dari kerumitan hidup di kota. Hutang yang menumpuk dari kegagalan bisnisnya telah membuatnya merasa hancur. Ia memilih jalur pendakian yang sepi, berharap menemukan ketenangan. Desa Tumpak Langit yang terkenal dengan pemandangan hijau dan keramahannya kini menjadi tempat asing baginya. Sepanjang perjalanan, ia hanya mendengar deru angin dan suara gemerisik dedaunan. Ayu tak menyadari bahwa medan pendakian ini lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Langkahnya tersandung akar pohon besar, membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Lututnya berdarah, tetapi ia tetap memaksa diri untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan. Kabut tebal tiba-tiba turun, menutupi jalur pendakian. Ayu mulai merasa cemas, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rintangan kecil. Kompas yang ia bawa menjadi panduannya. Meskipun perlahan, ia merasa kehilangan arah. Di tengah usahanya mencari jalan, ia mendengar suara gemuruh air terjun di kejauhan. Ia memutuskan untuk menuju ke sana, berharap menemukan sumber air untuk mengisi botolnya. Namun, semakin ia berjalan, suara air itu seakan menjauh. Tubuh Ayu mulai lelah. Ia menemukan sebuah batu besar untuk duduk. Sembari memeriksa bekalnya, ia menyadari bahwa makanan dan airnya hampir habis. Kegelisahan mulai menjalari pikirannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah semak-semak. Ia membeku, berharap itu hanya seekor hewan kecil. Tetapi suara itu semakin mendekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil ranting besar untuk berjaga-jaga. Seekor rusa kecil keluar dari semak-semak, menatapnya dengan mata bulat yang penasaran. Ayu menghela napas lega. Tetapi kehadiran rusa itu mengingatkannya betapa ia benar-benar sendirian di hutan ini. Hari mulai gelap dan Ayu memutuskan untuk bermalam di bawah pohon besar. Ia membungkus tubuhnya dengan jaket tebal, tetapi hawa dingin tetap menggigit kulitnya. Suara burung malam dan serangga menciptakan simfoni yang membuatnya sulit tidur. Ketika ia hampir terlelap, suara sayap yang mengepak membuatnya membuka mata. Seekor burung hantu besar hinggap di dahan pohon di atasnya, menatap Ayu dengan tatapan tajam. Ada sesuatu yang aneh pada burung itu, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Pagi menjelang, tetapi Ayu merasa lelah dan gelisah. Ia melihat burung hantu itu masih di sana, seakan-akan sedang menjaganya sepanjang malam. Tatapan burung itu penuh makna, dan entah mengapa Ayu merasa lebih tenang. Burung itu tiba-tiba mengepakkan sayap dan terbang rendah, melintasi jalur setapak yang tertutup dedaunan. Ayu, yang merasa ada sesuatu yang membimbingnya, memutuskan untuk mengikuti arah terbang burung itu. Sepanjang perjalanan, burung hantu itu berhenti di beberapa titik, seolah menunjukkan jalur yang harus dilalui Ayu. Setiap kali ia ragu, burung itu akan menoleh ke belakang, seolah memintanya untuk terus maju. Ayu melewati area yang lebih sulit. Batu-batu licin, jurang terjal, dan akar pohon yang menjebak menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Namun, kehadiran burung hantu itu memberinya keberanian. Di sebuah lembah kecil yang tersembunyi, Ayu menemukan sumber air jernih. Ia segera mengisi botolnya dan mencuci luka di lututnya. Ia merasa ini adalah mukjizat pertama yang ia terima sejak tersesat. Namun, di tengah rasa syukur, Ayu menyadari bahwa ia tetap tidak tahu bagaimana keluar dari hutan ini. Kabut masih menyelimuti dan kompasnya tidak lagi menunjukkan arah yang jelas. Burung hantu itu kembali terbang, membawa Ayu menuju sebuah tempat yang lebih tinggi. Dari sana, ia bisa melihat hamparan desa Tumpak Langit di kejauhan. Tetapi medan menuju ke sana tampak sulit dan berbahaya. Ketika ia mencoba menuruni jalur, langkahnya tergelincir. Ia terjatuh ke dalam jurang kecil yang penuh semak berduri. Tubuhnya tergores,
tetapi ia berhasil memanjat keluar dengan susah payah. Burung hantu itu terus menunggunya. Dalam perjalanan, Ayu menemukan sisa-sisa camp pendaki lain. Ada bekas api unggun dan beberapa peralatan yang tertinggal. Ia memutuskan untuk menggunakan peralatan itu, termasuk tali dan pisau kecil, untuk mempermudah perjalanannya. Malam kembali tiba, dan burung hantu itu tetap setia menemaninya. Kali ini, Ayu mulai percaya bahwa burung itu bukan sekadar hewan liar. Ada sesuatu yang magis pada makhluk itu, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Di keheningan malam, Ayu duduk memeluk lututnya, menatap api kecil yang ia nyalakan dari ranting-ranting basah. Asapnya tipis, tetapi cukup menghangatkan tubuhnya. Burung hantu itu bertengger di atas batu besar di dekatnya, matanya yang bersinar seperti obor di kegelapan. Ayu merasa terhubung dengannya, meskipun tanpa kata. Ingatannya melayang pada kehidupan di kota. Bisnis restorannya yang dulunya menjadi kebanggaannya, kini hanya sisa kehancuran. Teman-temannya menjauh, dan para pemberi hutang terus mendesaknya. Pilihannya untuk pergi ke Tumpak Langit terasa seperti pelarian yang sia-sia. Burung hantu itu tiba-tiba mengepakkan sayap, membuat Ayu tersentak. Ia terbang rendah menuju sebuah jalur gelap di antara pepohonan, seperti memberi isyarat kepada Ayu untuk mengikutinya. Tanpa pikir panjang, ia memadamkan api dan melangkah masuk ke kegelapan. Jalur itu berliku, penuh dengan akar pohon yang menjulang seperti jebakan. Ayu hampir jatuh beberapa kali, tetapi burung hantu itu selalu terbang rendah, seolah memastikan ia tetap mengikuti jalurnya. Tubuh Ayu mulai lemah, tetapi tekadnya untuk bertahan terus membakar. Ia tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalamnya, ia menemukan ukiran-ukiran di dinding yang menggambarkan burung hantu dan manusia. Hatinya berdebar. Gambar itu seakan bercerita tentang penyelamatan dan perlindungan, membuat Ayu yakin ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika ia keluar dari gua, malam sudah semakin larut. Angin dingin menembus pakaian tipisnya. Namun, burung hantu itu masih setia menunggunya. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh. Sebuah pohon besar roboh di depan jalur yang hendak ia lalui. Ayu terpaku, merasa nyawanya hampir terenggut. Namun, burung hantu itu justru terbang ke atas pohon tumbang itu, seolah menunjukkan jalan lain. Jalan baru itu membawanya ke sebuah lembah yang dipenuhi bunga-bunga liar. Aroma manisnya seperti menyegarkan kembali semangat Ayu. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan tenaganya. Namun, di tengah keindahan itu, ia merasa kecil dan rapuh, seolah-olah alam sedang menunjukkan betapa tak berdayanya ia di hadapan dunia. Ayu menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan kekuatan fisiknya. Ia mulai berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk bertahan. Ia menatap burung hantu itu yang masih setia menemaninya, seolah menjadi simbol harapan yang terus hidup. Ketika ia melanjutkan perjalanan, ia mendengar suara air terjun yang jauh lebih jelas. Ia tahu, di balik suara itu ada jalan keluar. Namun, ia juga tahu medan di sekitarnya pasti lebih sulit, dan ia harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya yang mungkin menunggu. Saat fajar menyingsing, Ayu berdiri di puncak bukit kecil, menatap air terjun yang mengalir deras di kejauhan. Suara gemuruhnya seperti panggilan yang menggema di hati Ayu, memberi harapan bahwa ia semakin dekat dengan tujuan. Namun, jalur menuju air terjun itu penuh rintangan. Batu-batu licin dan akar pohon yang menjalar seperti perangkap membuat Ayu harus melangkah hati-hati. Ia terjatuh beberapa kali, tetapi burung hantu itu selalu menunggu di depannya, memberinya kekuatan untuk bangkit kembali. Ketika ia hampir sampai di tepi air terjun, tanah di bawahnya longsor. Ia tergelincir dan terhempas ke bawah, terjun ke dalam sungai yang deras. Tubuhnya tenggelam sesaat sebelum ia berjuang naik ke permukaan. Arus sungai menyeretnya jauh,
menghantam tubuhnya ke batu-batu besar di sepanjang jalur air. Ia berusaha meraih ranting atau apapun untuk menyelamatkan diri, tetapi semuanya terasa sia-sia. Ia hampir menyerah ketika burung hantu itu terbang rendah di atasnya, seperti memberi isyarat untuk terus berusaha. Dengan sisa tenaganya, Ayu berhasil meraih sebuah batang pohon yang tumbang di sungai. Ia berpegangan erat, membiarkan arus membawanya ke tempat yang lebih tenang. Nafasnya tersengal, tetapi ia bersyukur masih hidup. Ketika akhirnya ia mencapai tepi sungai, ia terkapar di atas tanah berlumpur. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kedinginan, tetapi ia merasa masih ada harapan. Burung hantu itu kembali datang, bertengger di batu dekatnya, seolah menjaga Ayu dari kejauhan. Di kejauhan, Ayu melihat sebuah rumah kecil di tepi hutan. Ia berusaha berdiri, meskipun kakinya gemetar. Dengan tertatih-tatih, ia berjalan menuju rumah itu, berharap menemukan bantuan. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, tempat itu kosong. Tidak ada penghuni, hanya beberapa peralatan tua yang tertinggal. Ayu merasa putus asa, tetapi burung hantu itu kembali memberi tanda untuk melanjutkan perjalanan. Ia menemukan secarik kain di rumah itu, lalu membalut lukanya yang mulai mengering. Ia memutuskan untuk berjalan mengikuti sungai. Seperti yang ia pelajari dalam pelatihan pendakian, bahwa sungai sering mengarah ke peradaban. Langit mulai cerah dan Ayu merasa lebih kuat. Burung hantu itu terbang tinggi, meninggalkan Ayu di jalurnya sendiri. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa burung itu telah membimbingnya keluar dari kegelapan menuju harapan baru. Dengan langkah tertatih, Ayu terus mengikuti aliran sungai. Matahari yang mulai meninggi menghangatkan tubuhnya, memberikan energi baru. Ia merasa setiap langkah membawa dirinya lebih dekat ke keselamatan. Hatinya penuh dengan rasa syukur, meskipun tubuhnya masih lemah dan penuh luka. Sepanjang jalan ia menemukan jejak-jejak manusia, bekas tapak kaki yang menempel di lumpur. Ayu tahu ia semakin dekat dengan desa. Namun jalur itu tidak mudah. Beberapa kali ia harus memanjat batu licin dan menembus semak belukar yang lebat. Suara gemerisik di balik semak membuatnya kembali waspada. Kali ini bukan seekor rusa yang muncul, melainkan seekor ular kecil yang melata melintasi kakinya. Ayu melonjak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi berhasil bertahan. Ketika ia mulai melihat jalan setapak kecil, rasa haru membuncah di dadanya. Ia mengenali jalur itu sebagai salah satu jalur pendakian yang ia lewati sebelumnya. Kini, ia yakin bahwa desa Tumpak Langit sudah tidak jauh lagi. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara deru angin yang sangat kuat. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat burung hantu yang telah menemaninya selama ini. Burung itu terbang rendah, lalu mendarat di dahan sebuah pohon besar. Matanya yang tajam menatap Ayu untuk terakhir kalinya. Ayu berdiri mematung, merasa ada sesuatu yang istimewa tentang perpisahan ini. Burung itu mengepakkan sayapnya perlahan, terbang ke arah hutan yang lebih dalam. Air mata menetes di pipi Ayu, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur atas perlindungan yang telah diberikan makhluk itu. Ia akhirnya tiba di gerbang desa Tumpak Langit. Para penduduk yang melihat keadaannya segera berlari menghampiri. Mereka membawanya ke salah satu rumah untuk dirawat. Ayu diberi makanan, minuman, dan tempat untuk beristirahat. Ketika tubuhnya mulai pulih, Ayu menceritakan pengalamannya di hutan kepada seorang sesepuh desa. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa burung hantu yang ia temui mungkin adalah penjaga hutan, makhluk yang dipercaya melindungi para pendaki yang tersesat. Ayu merasa bahwa pengalaman ini lebih dari sekadar kebetulan. Ia belajar banyak tentang dirinya sendiri selama perjalanan itu, tentang ketabahan, keberanian, dan kepercayaan. Hutangnya di kota mungkin masih ada, tetapi ia merasa telah menemukan kekuatan baru untuk menghadapinya. Beberapa hari kemudian, Ayu meninggalkan desa Tumpak Langit dengan tubuh yang lebih kuat dan hati yang lebih tenang.
Ketika ia menengok ke arah gunung untuk terakhir kalinya, ia melihat sekilas bayangan burung hantu itu terbang melintasi langit. Ayu tersenyum, yakin bahwa ia tidak lagi sendirian.